Halo sahabat Mido, and again we're back di bincang-bincang santai bareng kantor imigrasi Kediri. Oke, jadi sebelumnya nih, kenalin dulu, namaku Doni, aku dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kebetulan pada saat ini aku sedang mengikuti program internship dari kantor imigrasi Kediri yang golongan batch 3 gitu. Nah, jadi gini, beberapa waktu belakangan ini, seperti yang saya sudah bilang tadi, saya sedang mengikuti program internship di kantor imigrasi Kediri. Pada hari-hari pertama, kita diajak keliling kantor imigrasi Kediri. Kita lihat-lihat semua seksinya, dimulai dari seksi teknologi informasi, seksi intelijen dan pengawasan orang asing, kemudian seksi tata usaha, sampai seksi pelayanan dan dokumentasi izin tinggal, kita putar-puterin semua. Nah, salah satu yang menurut saya paling menarik adalah seksi Tikim, karena di seksi Tikim ini banyak informasi-informasi menarik yang dikemas dalam kemasan kreatif. Nah, saat ini saya nggak sendirian, saya akan ngobrol-ngobrol banyak tentang hal itu dengan orang yang mungkin paling bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan saya nanti. Di sini saya sudah bersama Pak Catur. Halo Pak Catur. Halo Mas Doni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mido di seluruh wilayah Kediri dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Catur, saya kasih teknologi informasi keimigrasian kantor imigrasi kelas 2 non-TP Kediri. Mas Doni, mungkin kita biar lebih enak, kita lepas masker mungkin kali ya, biar suaranya nggak ngeberbek, terus biar tahu siapa sih ini. Biar gantengnya Pak Catur kelihatan guys. Biar mukanya kelihatan juga, Catur ini siapa, kemudian Doni ini siapa gitu kan. Nah, lepas aja monggo. Nah udah nih, lebih jelas Pak emang. Nah mungkin mulai dari memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Catur Adiputra. Saya di sini menjabat sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Kemudian dalam perjalanan karir saya lulus dari Akademi Imigrasi itu tahun 2004. Kemudian saya aktif berkecimpung di dunia keimigrasian itu mulai 2015 sampai dengan 2020 ini. Jadi kurang lebih 15 tahun lah saya sudah malang melintang di dunia keimigrasian, khususnya di hal teknis keimigrasian. Kemudian karir pertama saya itu, penempatan saya itu di seberang pulau sana di Sumatera Barat, di Padang. Kemudian berakhir di kantor imigrasi Kediri. Ya, kira-kira 15 tahun itu Padang, kemudian Bandung, kemudian Ngurah Rai, Surabaya, Bali, Surabaya, dan kantor imigrasi Kediri. Dan kantor imigrasi Kediri ini di seksi Tikim ini merupakan hal yang baru buat saya, karena karir saya sebelumnya itu lebih banyak di seksi lalu lintas keimigrasian. Jadi saya di sini juga dalam proses belajar dan memahami apa sih itu teknologi informasi keimigrasian. Begitu Mas Doni. Oke. Nah, berhubung tadi Pak Catur sudah menyampaikan bahwasannya dalam 6 bulan terakhir ini beliau sedang menjabat di seksi Tikim atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya ingin nanya nih Pak. Tadi saya sudah bilang kalau salah satu hal menarik yang ada di kantor imigrasi Kediri ini adalah pengelolaan informasi yang dikemas secara kreatif dan sangat kontemporer atau sangat kekinian gitulah kalau bahasanya kita ya. Nah, sebenarnya apa aja sih Pak yang dilakukan di Tikim ini atau di Teknologi Informasi dan Komunikasi? Apa aja sih yang dilakukan seksi ini? Jadi seksi Teknologi Informasi Keimigrasian adalah seksi Tikim memiliki tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas di bidang keimigrasian, khususnya di kantor imigrasi di bidang teknologi informasi keimigrasian. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian dibagi menjadi 2 subseksi, yaitu yang pertama subseksi teknologi informasi keimigrasian dan subseksi informasi dan komunikasi keimigrasian. Apa aja sih tugas dari subseksi teknologi informasi keimigrasian? Subseksi teknologi informasi keimigrasian ini
memiliki tugas untuk pemanfaatan teknologi, kemudian pemeliharaan teknologi, dan pengamanan teknologi itu sendiri. Jadi khususnya di bidang pemanfaatan dan pemeliharaan teknologi. Jadi teknologi yang ada di kantor imigrasi ini khususnya SIM-KIM, kemudian e-office itu diberdayakan dan dirawat oleh Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian. Kemudian teknologi informasi keimigrasian di kantor imigrasi juga berperan dalam pembangunan inovasi unggulan yang ada di kantor imigrasi, khususnya dalam hal yang menyangkut dengan teknologi keimigrasian. Kemudian informasi dan komunikasi keimigrasian. Informasi dan komunikasi keimigrasian itu mencakup kegiatan penyebaran informasi, koordinasi antar instansi, baik itu vertikal ataupun horizontal, kemudian memanfaatkan teknologi informasi, media sosial, dan media sosial kita itu ada Instagram, Twitter, Facebook, kemudian YouTube, dan kita memberikan informasi di media-media sosial tersebut. Dan jangan lupa sahabat Mido, kantor imigrasi kita ini merupakan kantor imigrasi salah satunya yang media sosialnya Instagram itu terverifikasi. Verified, yeah. Terverifikasi, kemudian juga itu dilakukan oleh Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Dan jangan lupa ya, follow di Instagram kami, imigrasi_Kediri. Siap, itu catat ya, imigrasi_Kediri. Nanti editornya taruh sini, oke. Nah, tadi menarik yang disampaikan Pak Catur. Jadi secara umum guys, untuk merangkum penyampaian dari Pak Catur tadi, jadi Tikim di Imigrasi Kediri ini pokoknya bertugas mengelola segala informasi, baik itu dari dalam internal, kemudian juga dikeluarkan ke eksternal, maksudnya kepada masyarakat. Dan juga Tikim ini tadi juga disampaikan bahwasannya memunculkan inovasi-inovasi terbaru agar pelayanan dan informasi yang disampaikan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, pertanyaan saya nih Pak, terkait dengan inovasi. Inovasi apa aja sih yang sudah dilakukan sama Tikim Imigrasi Kediri ini? Kalau untuk inovasi sendiri, sebenarnya inovasi itu tidak dilakukan oleh Seksi Tikim. Jadi inovasi itu dilakukan oleh perangkat atau seluruh elemen yang ada di kantor ini. Seluruh personil yang ada di kantor ini berperan aktif dalam pengembangan inovasi. Jadi kepala kantor atau pimpinan kami itu memberikan sayembara atau memberikan ngefloor gitu loh. Maksudnya melempar kepada pegawai setiap seksi agar melakukan inovasi. Melakukan inovasi, kemudian inovasi tersebut kita kembangkan atau kita coba untuk mana aja sih yang kira-kira ini inovasi memudahkan masyarakat. Kemudian kita lakukan research, kemudian kita coba mana yang bisa diaplikasikan, kemudian kita tes dulu apakah dalam pengembangan aplikasi ini berjalan lancar atau tidak, baru kita sosialisasikan atau kita berikan kepada masyarakat mengenai inovasi tersebut. Jadi bukan hanya Seksi Tikim, namun Seksi Tikim juga berperan aktif untuk pengembangan teknologinya. Jadi inovasi itu berhasil karena kreativitas dari teman-teman dan dikembangkan oleh Seksi Tikim. Begitu Mas Dani. Oke, jadi kalau terkait dengan inovasi itu intinya tidak hanya Seksi Tikim saja, tapi seluruh perangkat, seluruh seksi yang ada di sini saling berlomba-lomba untuk meluncurkan inovasi-inovasi terbarunya, dan Tikim di sini juga berperan untuk menjadi fasilitator dan juga penyumbang inovasi-inovasi yang ada. Iya. Nah, kemudian juga setelah kepala kantor ini memberikan sayembara, kemudian inovasinya itu nanti dipakai dan bisa diaplikasikan ke masyarakat, nanti dapat reward Mas Doni. Jadi dapat reward dari kepala kantor itu dalam bentuk penghargaan, nanti akan diberikan ke pegawai yang memberikan inovasi tersebut atau sumbang pikirnya tersebut gitu Mas Doni. Jadi memang sistem yang sedang dibangun sama pimpinan itu memang membuat para pekerja atau para staf di sini saling berlomba-lomba, karena memang inovasi yang diberikan akan mendapat reward atau hadiah yang bisa diterima oleh para staf itu.
Nah, kalau terkait dengan bentuknya sendiri Pak, apakah bentuk inovasinya itu selalu konten atau bisa dalam bentuk layanan kah atau hal-hal lain atau apa aja bentuk-bentuknya? Kalau inovasi layanan itu, kami itu lebih ke arah pelayanan terhadap masyarakat. Inovasinya itu lebih ke pelayanan terhadap masyarakat. Contohnya di sini ada halte ramah HAM. Halte ramah HAM itu digunakan untuk pemohon paspor bagi penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Itu merupakan inovasi dan program unggulan kita. Kemudian juga ada pelayanan lantatur atau layanan tanpa turun. Layanan tanpa turun. Layanan tanpa turun. Kalau bahasanya sekarang kayak di fast food gitu. Fast food, drive-thru, lantatur. Jadi di situ juga ada teknologinya, Mas Doni. Untuk di halte ramah HAM itu nanti pemohon dapat turun di halte ramah HAM, kemudian tinggal pencet, nanti petugas kita datang dengan mendampingi dengan kursi roda. Kemudian untuk lantatur itu nanti pada saat di security di depan di scan QR code, kemudian nanti secara sistem akan terrecord di tempat pengambilan paspor dan bisa kita identifikasi bahwa yang bersangkutan akan mengambil paspor. Jadi kita bisa siapkan dulu sebelum yang bersangkutan itu tiba di layanan drive-thru. Kemudian juga ada program unggulan kami, itu ada WhatsApp Gateway. Jadi nanti bagi para pemohon atau sahabat Mido yang dalam proses permohonan paspornya itu dilakukan di kantor imigrasi Kediri, bisa dicek di WhatsApp Gateway itu. Prosesnya udah sampai mana sih? Kemudian apakah udah bisa diambil paspor atau dalam proses cetak. Nah seperti itu. Kalau memang ada kendala juga nanti ada informasinya juga di WhatsApp Gateway. Ya, begitu, WhatsApp Gateway itu saya juga pernah lihat sih pada saat saya cari-cari informasi tentang imigrasi Kediri di websitenya, di pojok kanan bawah itu selalu ada kayak tombol chat with us. Nah itu mungkin yang bisa diklik sama masyarakat untuk mengetahui informasi apa aja yang diinginkan, entah itu tentang layanan atau entah itu tentang informasi-informasi lainnya, itu bisa dicek di WhatsApp Gateway itu. Jadi banyak memang manfaatnya. Oke, selain layanan ada hal lain terkait inovasi konten kah atau konten Instagram mungkin? Kalau untuk layanan tersebut, layanan unggulan inovasi tersebut, sebenarnya kita kantor imigrasi Kediri ini sedang berkontestasi dalam meraih WBK WBBM. Jadi kita sedang membangun zona integritas untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, salah satunya untuk mencapai tersebut, WBK tersebut itu adalah mengembangkan atau memunculkan inovasi unggulan. Sebenarnya tujuan dari inovasi unggulan tersebut lebih ke arah pelayanan terhadap masyarakat. Sebenarnya kalau kontestasi tersebut, kita berusaha untuk mendapatkan status tersebut. Tapi itu bukan marwah atau bukan tujuan utama dari WBK WBBM. Sebenarnya tujuan atau marwah dari WBK WBBM itu adalah mendekatkan diri instansi imigrasi atau pelayanan imigrasi ke masyarakat agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan di bidang keimigrasian. Seperti itu Mas Doni. Oke. Jadi kemudian konten-kontennya juga ya kita upload. Inovasi tersebut ya kita upload di media sosial, platform yang ada ya. Seluruhnya. Jadi memang inovasi-inovasi yang tadi disampaikan oleh Pak Catur itu juga dikemas dengan menarik, entah itu dalam bentuk podcast seperti ini, entah itu bisa juga dalam bentuk infografis, entah itu bisa dalam bentuk video. Pokoknya segala inovasi-inovasi layanan ataupun informasi yang diberikan oleh Tikim Imigrasi Kediri itu disampaikan melalui platform sosial media seperti Instagram, Google, terus Twitter dan lain-lain. Betul. Nah, itu memang saya juga merasakan bahwasannya pada saat melihat konten atau sosial medianya Imigrasi Kediri itu begitu informatif dan memanjakan mata gitu. Jadi nggak desain, pokoknya dari desain terus dari feed itu kayak variatif terus warna-warni, pokoknya anak-anak kekinian itu bakal relate banget lah sama konten-konten yang dikerjakan sama Imigrasi Kediri. Nah tapi kalau saya amati Pak ya, saya amati setiap beberapa postingan yang ada di Imigrasi Kediri, entah itu tentang layanan, entah itu tentang informasi,
terselip sebuah istilah yang bernama I'm ready dinanti. Itu saya sebenarnya awalnya nggak tahu, tapi lama-lama saya kepo, apa sih I'm ready dinanti ini? Apakah I'm ready dinanti itu sebuah identitas kah atau sebuah tagline kah yang ingin imigrasi Kediri itu ingin tunjukkan pada masyarakat? Ini loh tagline kita I'm ready dinanti. Mungkin artinya dulu I'm ready dinanti ini apa? I'm ready dinanti itu lebih ke jargon ya. Jargon. Atau kata-kata untuk penyemangat pegawai kantor imigrasi. Jargon. Jadi dengan I'm ready dinanti itu memiliki arti I'm ready. Maksudnya itu saya siap. Jadi pegawai kantor imigrasi siap untuk melayani pemohon atau siap untuk melayani masyarakat dan memiliki dedikasi diri untuk pelayanan. Jadi segala sesuatu apa yang bisa kita berikan, yang terbaik kita berikan terhadap masyarakat. Jadi I'm ready lebih ke arah situ. Kemudian untuk dinanti itu, dinanti dedikasi melayani dengan sepenuh hati. Jadi itu singkatan juga. Sebenarnya I'm ready juga singkatan juga dari Imigrasi Kediri. Imigrasi Kediri dinanti dedikasi melayani dengan sepenuh hati. Kemudian dedikasi melayani sepenuh hati seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya, kita mendedikasikan diri kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat. Dan kita memiliki komitmen itu dari awal. Dan komitmen itu kita bangun bukan hanya di lingkungan pegawai aja, namun juga di lingkungan PPNPN atau honorer, kemudian security. Itu kita bangun komitmen tersebut untuk memberikan dedikasi yang terbaik terhadap masyarakat dalam hal pelayanan. Jadi lebih cenderung ke sana. Kemudian dinanti juga, dinanti itu kan kita kan menunggu ya. Atau saya menanti gitu kan. Dinanti. Jadi kita berharap masyarakat itu selalu menunggu-nunggu atau menanti-nanti program layanan apa sih yang cool atau yang keren dari imigrasi. Nah kita juga berharapnya seperti itu. Itu jargon-jargon kita tujuannya untuk ya sebenarnya sih untuk menyemangati atau memotivasi produk-produk layanan terhadap masyarakat. Berarti itu. Semakin kesini semakin ngobrol jadi saya makin tertarik banget. Tadi sudah dibahas sama Pak Catur bagaimana sih kerja di Tikim Imigrasi Kediri itu apa aja yang dilakukan sudah dijelasin. Kemudian semangat memberikan inovasi-inovasi terbaru juga sudah dijelasin. Terus semangat untuk membuat konten yang kekinian juga sudah dijelasin. Hal itu semua diperkuat dengan tagline I'm ready dinanti yang nyatanya itu filosofis banget, banyak maknanya. Yang pokoknya pada intinya adalah sebuah tagline yang berusaha mendukung program-program apapun yang dilakukan oleh Imigrasi Kediri. Betul. Nah, setelah dari rangkaian itu Pak, sebenarnya apa sih khususnya Imigrasi Kediri ini ya? Apa sih tujuan utama yang ingin dicapai dari Imigrasi Kediri ini? Apakah ingin menjadi instansi yang kekinian atau instansi yang bisa dipercaya oleh masyarakat atau seperti apa? Tujuan utama dari kantor Imigrasi Kediri? Merupakan pencapaian kami. Jika kita mendapatkan predikat tersebut, berarti itu merupakan reward atau pengakuan dari pemerintah terhadap kami bahwa pelayanan kami sangat baik. Jadi sekali lagi saya mohon dukungannya terhadap masyarakat agar menilai kami menjadi, agar mensupport kami menjadi, mendukung kami menjadi sangat baik seperti itu. Oke kalau gitu terima kasih banyak Pak Catur sudah mau ngobrol dan terima kasih banyak sudah mau nonton. Jangan lupa tadi follow Instagram dan sosial medianya Imigrasi Kediri dan juga support Imigrasi Kediri untuk menjadi sebuah instansi yang bebas korupsi, WBK dan WBM tadi. Terima kasih banyak yang udah nonton. See you until the next one. Bye guys. Bye.